Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua untuk kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mata biologi. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita akan mempelajari bab baru ya, yaitu tentang substansi genetika. Ya, diantaranya yang pertama adalah kita akan mempelajari hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kelas 11 dulu tentang organel sel? Ya, ingat ya. Untuk organel sel itu diantaranya ada yang namanya nukleus ya, atau inti sel. Yang mana di dalam nukleus ini terdapat kromosom. Ya, di dalam nukleus terdapat kromosom. Jadi kromosom ini letaknya di dalam nukleus. Terus untuk kromosom sendiri, di dalam kromosom itu terdapat berjuta-juta gen. Gen itu fungsinya adalah pembawa sifat ya, dari induk kepada keturunannya. Lah di dalam gen itu terdapat berjuta-juta DNA. Ya. Jadi itulah hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Sampai di sini sudah paham ya. Terus kita lanjutkan tentang struktur kromosom. Struktur kromosom. Silahkan kalian bisa lihat gambar kromosom di sini. Bagian-bagian kromosom di sini yang pertama itu pada ujung lengan ada namanya telomer. Ya, ini telomer itu terletak di ujung lengan kromosom. Terus di dalam kromosom itu ada cairan yang namanya adalah matrik. Nah, yang ketiga adalah lekukan daripada kromosom, namanya sentromer. Di dalam lengan kromosom ada yang namanya krononema, ya, krononema. Dan ini yang nomor 4 itu lengan kromosom. Nah, di dalam krononema itu ada tempat, namanya tempat dari produk krononema ini namanya adalah lokus atau tempatnya gen. Terus kita berlanjut pada tipe-tipe kromosom. Ada 4 tipe kromosom. Yang pertama ada yang namanya metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga adalah akrosentrik, keempat adalah telosentrik. Kita bahas untuk yang pertama adalah metasentrik. Meta itu artinya tengah. Ya, untuk lekukan ini kalian cermati bahwa tadi struktur kromosom itu yang lekukan namanya sentromer atau bulat-bulat ini ya. Jika namanya metasentrik, maka sentromernya berada di tengah antara dua lengan yang sama. Itu namanya metasentrik. Jadi sama panjang lengannya ya. Seperti membentuk huruf V. Dan yang kedua adalah submetasentrik. Submetasentrik itu sentromer berada di dekat lengan, yaitu dekat ujung lengan ya, seperti membentuk huruf L atau huruf J. Yang ketiga adalah akrosentrik. Akrosentrik ini bahwa sentromer terletak pada
lengan ujung yang lebih pendek. Jadi untuk yang akrosentrik itu lebih ke ujung lagi. Jadi di sini ada lengan yang pendek dan ada lengan yang panjang. Yang terakhir adalah telosentrik. Telosentrik ini tipe kromosom yang mana sentromernya berada di ujung lengan. Jadi lengannya itu cuma hanya ada satu. Sampai di sini paham ya? Nah, ini bisa untuk pengertiannya bisa kalian cermati untuk tipe-tipe kromosom. Kita lanjutkan untuk macam-macam kromosom. Bahwa di dalam kromosom manusia terdapat 46 kromosom yang mana terdiri dari 44 autosom dan 2 gonosom. Autosom itu adalah kromosom sel tubuh, sedangkan gonosom itu adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Kita cermati cara penulisan pada kromosom. Di sini kalian lihat untuk wanita itu bisa ditulis 22 AA plus XY atau 44A plus XX. Sedangkan untuk pria itu 22AA plus XY atau 44A plus XY. AA ini merupakan autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan XY atau XX itu merupakan gonosom atau kromosom seks. Jadi dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa seorang ibu itu selalu memberikan satu jenis kromosom pada anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, yaitu selamanya akan memberikan kromosom X kepada anaknya. Sedangkan seorang ayah itu akan memberikan 2 jenis, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, ini jika X ketemu X, maka XX jadinya kromosom berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kalau X ayah maunya memberi Y, maka ketemu XY, maka akan berjenis kelamin laki-laki. Kita lanjutkan pada struktur DNA. DNA itu apa? Tadi sudah dibahas bahwa DNA adalah asam nukleat yang singkatan dari diribonukleat asid ya. Di sini untuk DNA itu struktur daripada DNA itu terdapat 3 bagian ya, ada fosfat, gula, sama basa nitrogen. Fosfat ini dilambangkan dengan lingkaran atau bulat-bulat ya. Sedangkan gula, glukosa itu adalah segi 5. Sedangkan basa nitrogen itu ada 4, yaitu biasa disingkat dengan ATGC, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Yang pertama adalah gambar nukleotida. Kalian cermati bahwa satu nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula, sama satu basa nitrogen. Jadi ada 3, satu nukleotida. Berarti untuk gambar yang kedua ini namanya polinukleotida. Poli itu banyak, berarti polinukleotida itu susunan dari beberapa macam nukleotida.
Kalau ini ya fosfat gula basa nitrogen itu namanya nukleotida. Terus untuk gambar yang kedua itu berarti nukleotidanya ini ya, ada lingkaran, ada segi 5 dan ada persegi panjang. Persegi panjangnya di sini adalah timin, ada adenin, ada guanin. Jadi ini yang pertama itu adalah nukleotida. Nukleotida tersusun menjadi polinukleotida. Dari gambar yang nomor 2 berarti ada berapa nukleotida? Mungkin di antara kalian ada tahu? Ya, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi polinukleotida pada gambar yang kedua ini ada 8 nukleotida. Kiranya sampai di sini saja untuk pembelajaran pada pertemuan ketiga. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ya. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.